ini subjektif sih ya. Iya. Kalau kita nggak pernah dihujat, berarti kita lagi tidak berjuang, Mas. Oh. Berarti lagi tidak memperjuangkan sesuatu. Iya. Kalau kita nggak pernah punya musuh, Mulus-mulus saja. mulus-mulus aja, berarti lagi nggak berjuang. Penting tuh. Artinya, perbedaan pasti ada. Dan apapun yang terjadi sama kita kan semuanya pasti pelajaran. Cuman aku melihat semua apapun, termasuk ya Mas ya, orang itu berbahaya ketika dia suka dan ketika dia sedih. Ketika dia terjebak dengan suka dia naik banget, ketika sedih dia drop banget. Aku lagi belajar terus-menerus untuk terhadap pujian netral, terhadap hujatan juga netral. Gitu. Pujian tidak membuat begini, hujatan tidak membuat begini. Jadi buat aku, mau ini pujian, mau ini apa, aku lagi belajar untuk ada di state yang netral-netral aja sih gitu. Karena mau itu memuji atau menghujat, pertama hanya kata-kata, yang kedua suara. Sekali lagi, itu gagasan mereka tentang aku. Wah itu kan, saya rasa skill yang nggak bisa kalau nggak dilatih gitu. Iya. Dan ya Cak Nun berhasil untuk membuat forum ini tetap ada tanpa figur otoritas karena Ma'iyah bukan partai dia bilang. Iya. Ma'iyah bukan perkumpulan, tapi spirit gitu. Bukan organisasi gitu. Tapi itu spirit yang hidup di dalam hati-hati kalian gitu. Wah itu keren sih Mas Hendra. Belum lagi pada saat diundang pejabat-pejabat yang kelas tinggi itu selalu menolak gitu, Kang. Betul, kebayang nggak? Sementara sekarang baru viral, jamaahnya banyak, Gus ini langsung afiliat tertentu terhadap Wapres, terhadap Capres, gitu kan ya, Wani Piro, gitu kan. Ya kan kita tahu Cak Nun tuh paling nggak mau diliput sama TV nasional loh, kecuali TV daerah. Karena dia tahu dengan liputan itu TV daerah ikut naik gitu. Karena dia tahu bahwa kalau udah masuk ke wilayah nasional, ya distorsinya udah tinggi banget lah gitu kira-kira. Wah itu sih gila sih. Tapi aku tadi tertarik waktu Kang Abu sempat singgung ya tentang Mbah Nun ya. Ya. 72 tahun Cak Nun ya. 72 tahun. Kalau nggak salah Kang Abu ikut nulis ya, di bukunya itu, dan aku meneteskan air mata saat Ibu Novia memberikan statement pada saat pas hari ulang tahun itu. Apalagi yang statement terakhir yang Mbah Nun kangen. Itu. Wah, udah tuh. Gimana Kang tentang beliau? Aduh, Mas Hendra, jadi gini, saya tuh gimana ya, kalau ini bangga, super bangga, mega bangga, tera bangga, mungkin di sini gitu Mas. Tiba-tiba salah satu tim bukunya Cak Nun itu ngontak, Mas Abu, kita mau wawancara untuk menjadi narasumber di bukunya nomor 1. Aku langsung nanya, yang benar nih? Nomor 1 ya? Enggak, itu sih berdasarkan nama kan, nggak aneh-aneh lah ya. Karena nama saya AB, jadi nomor 1. Bukan. Itu karena Abu, jadi nomor 1 gitu. Wow, ini si Abu nomor 1 nggak? Itu dari hanya nama. Karena kalau di absen kan AB pasti nomor 1 gitu. Itu sih poinnya. Nah, cuman gini Mas Hendra, salah satu cita-cita yang belum terkabul sampai saat ini adalah saya mewawancarai Cak Nun. Itu belum terkabul. Iya. Dari zaman dialog positif, betul. Pandemi, waktu kita seminar, sebelum pandemi, itu nggak ada waktu yang bisa klik untuk aku ketemu Cak Nun untuk melakukan yang namanya ngobrol langsung 4 mata atau dialog, tuh belum pernah. Tapi kan udah diwakili sama putranya ya. Oh iya, kalau sama Mas Abrang kan udah lah ya, itu sih udah friend berat lah gitu. Nah, sejujurnya Mas Hendra, kalau mau bilang top 10 guru terbaik dalam hidupku, yaitu Cak Nun sih. Karena Cak Nun tuh benar-benar yang tadi tuh. Cak Nun benar-benar seorang yang merusak, menghancurkan belief system lamaku. Iya. Mas Hendra. Sama deh kita kalau soal itu. Wah Mas, itu aku udah sok pede yakin sesuatu, begitu denger omongannya Cak Nun, aku tuh kayak nggak ada apa-apanya sama sekali gitu. Iya. Kesel iya, ngerasa ini nggak benar, tapi di dalam hati yang terdalam, itu ada panggilan bahwa kayaknya kamu harus menghancurkan belief system yang lama deh gitu. Karena kalau kita ngelihat Cak Nun dengan semua orasinya, dengan semua ceritanya, dan dengan semua gayanya, aduh Mas Hendra, Cak Nun itu beneran menggunakan style sahabat, di mana menggunakan bahasa kaumnya sehingga dia menyentuh banyak hati orang-orang yang mendengarnya gitu. Nah jadi di buku itu aku cerita bahwa kalau nggak ada Cak Nun, Sababiah Cak Nun,
nggak mungkin ada dialog positif, nggak mungkin dapat rekor muri, bahkan mungkin nggak bisa ketemu Mas Hendra juga gitu. Salah satunya begitu. Jadi Cak Nun itu jadi salah satu superhero lah, kalau aku bilang superhero gitu ya. Salah satu superhero yang beneran menjadi pintu pembuka awal untuk aku menemukan si kesejatian dan aku menemukan si pelajaran ini gitu. Meskipun kan menemukan di sini kan tahapan demi tahapan gitu ya. Jadi Cak Nun tuh beneran, kalau misalnya guru-guru yang sebelumnya itu ngebukanya gini, ngek, Cak Nun tuh beneran jebret buka gitu. Dan iya. Wah, udah deh. Nah, makanya aku sering ikutnya di KC kan ya, di Kenduri Cinta gitu. Nah, pulang dari Kenduri Cinta tuh banyak banget, apa ya Mas Hendra ya? Banyak banget kiamat-kiamat lah, kira-kira. Kiamat ya. Aku selalu kiamat ketika selesai nonton Cak Nun di Kenduri Cinta gitu. Wah, itu sih dahsyat banget gitu. Terutama yang sering aku pakai bahasanya adalah, ini selalu message yang paling aku ingat dari, ya salah satu gitu ya, bahwa kita harus belajar jadi manusia ruang gitu. Kita belajar mewadahi semuanya. Kamu jangan mempersempit hidupmu menjadi manusia perabotan yang cuma mikir perabotan-perabotan kecil, sementara kamu ini luas dan belajarlah untuk menjadi manusia ruang. Wah, itu aku mentranslate lah ya, menerjemahkan itu cukup lama sih Mas Hendra. Oh, aku ngerti bahwa Cak Nun gak pernah membenci siapapun dengan keilmuan yang berbeda, bisa selalu connect dengan siapapun, dan bahkan dia bisa selalu menyayangi orang yang benci sama dia gitu. Wah, itu yang aku belajar sih Mas Hendra. Itu sih. Jadi 72 Cak Nun, ya semoga Cak Nun sehat segera gitu ya. Sembuh lah ya. Kita Al-Fatihah sebentar buat Cak Nun. Boleh. Iya, tidak hanya Kang Abu saya pikir. Jadi ngaji Rasul lahir itu pun juga berangkatnya dari sebuah dekonstruksi pemikiran yang senantiasa disampaikan Cak Nun dalam setiap maiyah gitu kan. Aku motoran kan dari dulu, dari sekolah gitu ya, dari Tuban ke Jombang gitu. Dan misuh-misuh kalau pas beliau nggak datang gitu ya. Iya. Kita ini udah kena tilang polisi, ya kan? Terus kemudian Cak Nunnya nggak datang gitu. Tapi sungguh luar biasa sih. Dan yang paling amazed banget tuh pada saat kemudian dia mengatakan satu-satunya guru yang kuanggap benar-benar guru adalah Umbulan Duparangi gitu. Agamanya nggak jelas. Nangdi nggawa bir bintang. Itu aku langsung, waduh, stuck langsung otak saya itu, gimana ini maksudnya. Disitulah mulai kemudian. Bisa ngomong guru, tapi kalau ngelihat dari looks-nya, kayaknya nggak banget gitu ya. Wah, tapi aku yang paling dapat dari Umbu tuh tentang perjalanan cintanya sih. Betul. Ya, itu gila. NM itu ya. Aku nggak mau. Dia bisa datang sejauh-jauh, bukan untuk nyapa, cuman ngelihat doang, cukup gitu buat dia. Wah, itu gila sih Mas. Ngelihat pagar rumahnya lagi. Cuman ngelihat pagar rumahnya. Naik bis balik lagi. Wah, udah gila sih Mas. Dan itu nggak ada ya manusia kayak gitu ya. Wah, gila sih. Nah, itu yang disebut unconditional love sih ya. Bahwa bukan untuk memiliki, tapi untuk melihat dan tidak langsung, ya dalam artian untuk bisa merasakannya tanpa memiliki aja udah bahagia gitu. Wah, itu gila sih. Aku nggak mau ketemu sama dia, nih takut perasaan cintaku terkotori oleh keinginan untuk memilikinya. Itu gila kan nggak itu. Coba. Aduh. Susah tuh nyari yang gitu sekarang ya. Itu bener-bener mengerti dan memahami tanpa berharap untuk dimengerti dan dipahami. Sementara kita sama pasangan aja pengennya dimengerti, pengennya dipahami gitu kan. Benar. Dan salah satu problem yang membuat hidup kita jadi nggak bahagia kan karena ingin ngatur tadi Mas. Ingin dihargai, ingin diakui gitu. Nah, dari Cak Nun aku belajar bahwa belenggu hidup salah satunya adalah saat kamu omongannya pengen didengar orang aja, ya kamu udah nggak ikhlas gitu. Saat kamu melakukan sesuatu pengen berharap ada tepuk tangan aja, kamu udah nggak ikhlas gitu. Wah, gila Mas, itu zaman-zaman awal itu, wah susah banget gitu. Sementara kan di duniaku ya, itu sebagai entertainer gitu ya. Paradok ya? Wah, itu kan dunia penuh tepuk tangan. Dan jangan lupa banyak nyamuk mati karena tepuk tangan juga ya. Dan aku belajar untuk
ya udah. Dan itu terjadi pada hidupku sih Mas Hendra. Saat aku banyak ditepuk tanganin, akhirnya masuk di satu program yang akhirnya dihujat gitu. Wah, aku banyak belajar juga sih. pernah gitu ya, Kang? Ya? Oh, pernah. Itu 2013, sampai sekarang juga dihujat ada aja sih, gitu Tapi, ya. tapi gimana, Kang? Cara supaya kemudian itu nggak ngeganggu, nggak ngerusak vibrasi itu gimana? Tapi kan tetap banyak pujian daripada cacian, Kang. Begini Mas, kita kembali ke mekanisme. Heeh. Mekanisme rekaman yang terjadi dalam hidup kita, ujung-ujungnya cuma dua, aku suka atau aku benci, Mas. Selesai. Itu aja. Jadi kalau kita ngomongin akar dari semua emosi, didorong oleh suka dan didorong oleh benci. Dah. Saat didorong oleh suka, kita jadi bangga. Saat didorong oleh benci, kita jadi marah. Dan jangan lupa, setiap orang punya gagasan sendiri terhadap apapun. Nah, aku belajar ini lama sih. Ketika aku dijelekin dan dihujat, aku sakit hati awalnya. Karena aku belum sadar bahwa dia bukan menjelekan aku, tapi dia punya gagasan tentang aku yang bukan aku. Jadi sebetulnya dia lagi berantem sama gagasannya aja sih, gitu. Betul nggak, Mas? Iya, Bisa kebayang nggak? Nggak pernah ketemu, Setuju. nggak pernah diskusi, tapi memiliki gagasan, yang akhirnya juga ngejelekin gagasannya. Aku udah mulai menjadi, sekarang kalau ada komen-komen yang gimana, oh ya udah, itu kan gagasannya dia tentang aku. Bukan aku, gitu. Pun, balik lagi, ada aksi dan reaksi, aku ngambil pelajaran, apa sih gagasannya? Oh ya udah. Oh ya udah gitu. Oh ya udah tuh sesuatu hal yang buat saya tuh senjata pamungkas gitu Mas Hendra. Karena ada satu statement gini Mas. Ini subjektif sih ya. Iya. Kalau kita nggak pernah dihujat, berarti kita lagi tidak berjuang Mas. Oh. Berarti lagi tidak memperjuangkan sesuatu. Iya. Kalau kita nggak pernah punya musuh, Mulus-mulus saja. mulus-mulus aja, berarti lagi nggak berjuang. Penting tuh. Artinya perbedaan pasti ada, dan apapun yang terjadi sama kita kan semuanya pasti pelajaran. Cuman aku melihat semua apapun, termasuk ya Mas ya, orang itu berbahaya ketika dia suka dan ketika dia sedih. Ketika dia terjebak dengan suka dia naik banget, ketika sedih dia drop banget. Aku lagi belajar terus-menerus untuk terhadap pujian netral, terhadap hujatan juga netral. Gitu. Pujian tidak membuat begini, hujatan tidak membuat begini. Jadi buat aku, mau ini pujian, mau ini apa, aku lagi belajar untuk ada di state yang netral-netral aja sih gitu. Karena mau itu memuji atau menghujat, pertama hanya kata-kata, yang kedua suara. Sekali lagi, itu gagasan mereka tentang aku. Toh mereka juga nggak kenal-kenal aku banget. Satu, nggak pernah ngobrol, misalnya kalau menghujat gitu. Kan seyogianya ya Mas ya, kalau kita mau melakukan, ya balik lagi ya, ini kalau kita ngomongin adab gitu, kan ada yang disebut tabayun. Betul nggak? Kalau tabayun kan ngobrol langsung gitu. Iya. Bukan menggunakan perspektif, apalagi dapat dari potongan. Ya. Tapi lumayan sih tayangan-tayangan Ngaji Roso kan banyak dipakai kayak keranjang kuning produk di TikTok tuh. Oh gitu ya. Di review kan. Oh iya. Mereview Abu Marlo. Emang kayak produk ya. Gitu, Iya. Tapi kan lumayan juga ya. Itu juga buat konten-konten mereka lah gitu kira-kira. Jadi saya selalu melihat ini semua adalah tarian-tarian yang mau itu hujatan, mau itu pujian, dua-duanya saya rasa itu adalah feedback dari perjuangan sih Mas. Jadi garis bawahnya adalah kalau tidak ada yang kontra, berarti lagi nggak ada yang diperjuangkan gitu. Setuju. Itu sih dalam perspektif subjektif aku ya. Nah, kalau kita balik lagi ya, karena aku sebenarnya pengen sudah lama ya pengen ngobrol eksklusif soal MH Ainun Najib ini dengan Kang Abu ya. Cuman karena jadwalnya terlalu padat aja kan, sehingga susah banget gitu sekarang untuk ketemu gitu ya. Nah ini mumpung ada kesempatan gitu ya. Cak Nun ini kayaknya memang manusia yang melampaui usianya gitu ya. Bahkan Ahmad Dhani pun juga mengakui lah soal itu gitu ya. Dan kita lihat bahwa banyak orang pengen ngebantu Cak Nun tuh sampai mohon-mohon. Kasih ATM unlimited ditolak. Tuh. Kasih apa tuh namanya bis sampai minta-minta nggak mau gitu. Kan susah nih cari-cari orang model seperti itu. Sementara di luar sana orang dengan kapasitas keilmuan yang sangat minimalis berlomba-lomba untuk cari sumbangan mengatasnamakan
pesantren dan lain sebagainya dan seterusnya itu. Iya. Gimana? Itu kalau Cak Nun gitu udah kaya banget sih. Iya. Iya. Ya itu Mas. Salah satu pelajaran yang luar biasa buat saya pribadi ya. Cak Nun adalah guru yang menjalankan apa yang dia katakan, Mas. Oke. Itu sih, Mas. Karena hal yang paling susah dalam hidup adalah menjalankan apa yang dikatakan. Dan begitu ngelihat respon, begitu ngelihat apa yang dilakukan, ini Cak Nun memang melakukan apa yang dia selalu omongin di panggung. Berarti pertanyaannya, apa yang dia ceritain di panggung kan bukan teori, Mas. Tapi dia lagi menceritakan hidupnya, perilakunya, dan konteks akhlaknya bukan dibuat-buat, tapi itulah aku, keotentikan tadi gitu. Dan saya rasa Cak Nun adalah orang yang udah selesai dengan dirinya sih, Mas. Sehingga ya tahu batasan dan dia tidak tergiur oleh apapun, kecuali ya kemarin kan sempat ada kasus-kasus yang ya gara-gara omongan yang salah lah ya. Itu juga menarik lah ya. Kalau gitu. itu debatable soalnya. Ya. Kalau aku terus terang bela Cak Nun kalau itu ya. Toh akhirnya juga kata-kata netizen kejadian kan. Bener kata Mas Hendra gitu, bahwa dia bisa lebih cepat dari timeline yang lain gitu kira-kira. Gitu. Jadi pas gitu aduh gimana ya, tapi ya udah, tapi menarik bahwa melakukan klarifikasi dan mengaku kalau itu salah. Dan itu satria banget. Iya. Gitu. Nah, jadi tapi nggak tahu isi hatinya seperti apa. Nggak tahu. Tapi anyway, Cak Nun tuh sosok yang keras loh, Mas Hendra. Iya, paham. Ya kalau dengar cerita dari Mas Sabrang gitu ya, ya dia bisa ngirim anaknya pergi ke luar negeri, nggak ngasih sangu, quote and quote, dan begitu ditanya, oh masih hidup gitu kan? itu kan orang tua yang kayak Kanada ya? Kanada. Ya kasarannya itu kan orang tua yang out of the box banget gitu. Betul. Dan cara mendidik Cak Nun mendidik Sabrang tuh beneran dengan walk the talk, artinya mendidik dengan perilaku, bukan dengan kata-kata, tapi dicontohin gitu. Itu sih. Jadi balik ya kalau tadi ke pertanyaan tentang itu tadi, bahwa buat saya Cak Nun adalah seseorang yang benar-benar melakukan apa yang dia katakan, dan dia konsisten dengan welas asihnya gitu ya, konsisten dengan ketulusannya sih Mas Hendra yang aku. Nah itu Kang. Aduh Mas Hendra, Cak Nun keren. Ini keren nih. Ini ya exactly nih. Kata Cak Nun nih ya, aku tuh sampai sekarang berusaha belajar ngelihat uang 10.000 tuh ngaceng katanya. Buat dia 10.000 tuh pokoknya gede banget gitu. Iya. Jadi ya udah, aku belajar dapat 10.000 aja, 20.000 aja udah sesuatu yang udah deh gitu. Dan itu diaplikasikan sih gitu. Dan ya balik lagi sih, langka ya. Ya sosok-sosok kayak beliau-beliau ini yang beneran bisa. Aduh Mas, kita mau ngomong apa sih? Ilmu teatrikalnya Mas, narasi, sastra, musikalitas. Wah udah deh. Mungkin ya kalau aku sebut agak susah untuk mencari sosok Cak Nun di era sekarang, mungkin belum ketemu gitu ya. Tapi sesuatu yang saya rasa ya quote and quote lah ya, perpaduan yang sangat harmoni untuk menjadi seorang Cak Nun, karena dia punya kapabilitas yang mumpuni sih, itu sih. Kalau katanya Mas Sabrang, bapaknya itu bukan hanya sekedar bisa mendelay kesenangan, tapi bisa mendelete kesenangan gitu. Tuh. Dan uniknya kalau kesaksian dari Mas Helmi ya kalau nggak salah, atau itu pas ceramah di LP mana gitu ya, penjara ini adalah tempat yang paling aman, pagarnya kokoh, maling nggak bisa masuk. Baru sampai situ aja orangnya di penjara itu pada ketawa dan bahagia semua gitu loh. Nah, gitu kan. Ya Allah. Narasi yang dibuat itu, ya itulah Cak Nun tuh selalu bilang bahwa aku berusaha untuk menggembirakan. Itu kan bahasa udah deh di setiap maya. Yang penting gembira lah, wes gitu. Nih orang datang ke sini pokoknya gembira lah. Mau ngerti kayak mau enggak, tapi gembira gitu. Tapi yang paling menarik, dan itu juga mungkin di copy paste sama Kang Abu ya. Jadi bener-bener merangkul semua pemeluk agama, apapun itu agamanya gitu. Wah, Mas Hendra, Iya nggak sih?
salah satu episode yang sangat membuat aku mind blowing juga di Maia itu waktu ada Kang Dadang Oh iya iya iya. yang Ateis. dia bilang, demi Allah saya ateis katanya. dan dan itu menarik ketika lah bisa dirangkul dengan looks seperti itu, dengan kata-kata seperti itu, tapi bisa dirangkul menjadi satu teatrikal dan keilmuan yang luar biasa gitu. Dan itu aku banyak belajar sih, bahwa ya mau nggak mau, suka nggak suka, spiritnya Cak Nun tuh salah satu rekaman Cak Nun tuh hidup di aku sih, Mas. Ada sih, selalu gitu ya, idenya, spiritnya, dan itu yang beneran sekali lagi aku terima kasih banget gitu ya, sebab ya Cak Nun itu salah satunya. Cak Nun tuh mendobrak banget satu batu belief system aku yang pada saat itu aku pegang kuat gitu. Nah, Cak Nun mendobrak itu, jebret gitu. Dan itu berbicara tentang syariat, tarekat, hakikat gitu ya. Cak Nun tuh membuka luas banget tentang berpindahnya dari ranah teologis menuju kepada ranah tasawuf lah gitu kira-kira. Nah, di jalan itu Cak Nun sangat menjadi jembatan banget buat aku untuk ketemu pola pikir yang lebih luas, kesadaran yang lebih dalam. Ya istilah kata, sekali lagi Mas, kalau nggak ada Cak Nun mungkin kita nggak ketemu lah gitu. Iya. Mungkin nggak akan ada tayangan dialog positif lah atau apa dan lain-lain, karena itu semua cikal bakalnya adalah perubahan aku terhadap diriku ketika aku menginspirasi diriku kepada Cak Nun ini, dan aku bisa creating untuk menginspirasi itu gitu. Itu sih Mas. Gitu. Jadi Cak Nun kalau boleh dibilangin, dia dalam tanda petik berhasil dalam konteks Maiyahnya untuk kita sekarang bisa lanjutkan perjuangannya gitu. Gitu sih Mas. Dan meskipun beliau sudah tidak pernah hadir di forum-forum KC gitu ya, terus kemudian misalnya kayak Bang Wetan dan lain sebagainya, tapi forum-forum itu tetap hidup, tetap terjaga meskipun memang secara kuantitas agak berkurang. Betul, itu nggak bisa dipungkiri. Betul. Tapi apa coba Mas? Itulah yang aku lihat dari awal Cak Nun melakukan ini semua, tidak ada figur dalam konteks apapun. Betul. Dan dia Gitu. berhasil. Dan itu berhasil. Itu. Dia tidak membuat bahwa dirinya figur yang harus ada, harus dengerin. Bahkan kan selalu bilang bahwa semua orang bisa ngomong di depan. Kamu nggak perlu terkenal dulu baru ngomong. Iya. Tapi kalau kamu ngomong sesuatu yang berbobot, maka kamu akan memberikan manfaat. Itu yang keren sih buat saya, Mas. Iya. Dan itu yang membuat kenapa Maia sekarang KC udah berapa puluh tahun ya gitu ya, yang masih jalan meskipun Cak Nun yang nggak ada. Dan itu menarik karena kenapa? Di situ nggak ada figur yang dijadikan sebagai, ya dalam tanda petik, simbol gitu Mas. Tapi memang udah dilatih sih ya, udah dilatih sama beliau forum-forum Maiyah itu untuk tidak kemudian bergantung kepada figur yang namanya Cak Nun gitu. Tapi memang bener loh kata-kata Mas Abrang tadi, Cak Nun tuh bener-bener orangnya keras banget. Saya waktu pernah datang di acara di Jombang gitu ya, Maiyahan di Jombang di Padang Bulan, itu pernah datang salah satunya dari Ketua Umum Hizbut Tahrir di Kabupaten Tuban gitu kan. Dia nggak terima, ini nuduh ini apa bid'ah segala macem gitu. Cak Nun dengan sangat lantang, kue iki wedhus mlebu nang kandange singo gitu. Jadi melihat sesuatu itu langsung ya sebenarnya, aduh, Betul. cospleng gitu kira-kira. Dan itu bisa nyambung kemana-mana gitu loh Mas Hendra. Wah itu kan saya rasa skill yang nggak bisa kalau nggak dilatih gitu. Iya. Dan ya Cak Nun berhasil untuk membuat forum ini tetap ada tanpa figur otoritas karena Maiyah bukan partai, dia bilang. Iya. Maiyah bukan perkumpulan, tapi spirit gitu. Bukan organisasi gitu. Tapi itu spirit yang hidup di dalam hati-hati kalian gitu. Wah itu keren sih Mas Hendra. Belum lagi pada saat diundang pejabat-pejabat yang kelas tinggi itu selalu menolak gitu, Kang. Betul, kebayang nggak? Sementara sekarang baru viral, jamaahnya banyak, Gus ini langsung afiliat tertentu terhadap Wapres, terhadap Capres, gitu kan ya, Wani Piro, gitu kan. Ya kan kita tahu Cak Nun tuh paling nggak mau diliput sama TV nasional loh, kecuali TV daerah. Karena dia tahu dengan liputan itu TV daerah ikut naik gitu. Karena dia tahu bahwa kalau udah masuk ke wilayah nasional, ya distorsinya udah tinggi banget lah gitu kira-kira. Wah itu sih
Gila sih. Tapi apa Kang, kira-kira nih ya, kalau misalnya Kang Abu kan mungkin sudah mengalami sendiri gitu ya. Kita tahu kan beliau ini kan sangat produktif kan, khususnya dalam hal tulis menulis gitu ya. Nulis IC itu satu hari bisa belasan kalau beliau mau gitu kan ya. Nah, yang ngebuat orang bisa seperti itu, mendapatkan aliran yang tak bisa terbendung seperti itu tuh apa Kang? Gini Mas, saat kita sudah lepas dari suka dan benci di titik tengah, itu kita lagi masuk ke dalam celupan keabadian Mas. Contoh, ini Mas Hendra, kita ngobrol gini tuh nggak kerasa setengah jam, 1 jam, 1,5 jam. Ini kalau diterusin kita ngobrol 3 jam tuh kayak bentar banget. Betul nggak? Ya. Kenapa? Ya. Karena obrolan ini tidak menyeret kita ke masa lalu dan tidak selalu membawa kita ke masa depan. Itulah celupan keabadian ketika kita hadir utuh di sini saat ini. Maka kalau ngomongin kegembiraan dan kebahagiaan, salah satu tipikal orang yang bahagia, dia bisa fokus. Dan Cak Nun selalu mengajarkan gembira dan fokus yang aku pelajari gitu ya. Saat dia masuk ke keabadian itu, wah Mas, itu kan ide itu nggak akan berhenti untuk mengalir gitu. Contoh Mas Hendra ya, ini yang baru-baru ini terjadi dalam apa yang aku alami. 30 hari yang lalu, aku tuh menantang diriku untuk bikin hashtag 1 hari 1 cerita Mas Hendra. Jadi aku tuh udah mulai ngerasa kok jadi agak malas nulis gitu. Karena kebanyakan ngomong gitu ya. Ngomong mulu nih. Sebulan yang lalu tuh dapat satu aliran bahwa, Bu, kamu bikin tulisan deh. Dapat aliran tuh, dapat sesuatu. Kamu bikin tulisan, kamu bikin cerita, sehingga tulisan itu memantik seseorang untuk baca dengan hal-hal yang simpel, keseharian, tapi dalam. Dah, message-nya dapat tuh. Langsung yang pertama apa Mas? Kalau nanti nggak konsisten gimana? Oh langsung tuh ketakutan masa depan keluar tuh. Kalau nggak konsisten gimana? Nanti nulis apa aja ya? Sesaat itu Mas, semua apa yang berasa aku tahu tuh hilang semuanya Mas. Tapi ya udah, setelah aku selesai dapat, aku komit. Mulai hari ini dan 30 hari ke depan aku akan konsisten menulis 1 hari 1 cerpen. Mulai Mas. Jadi saat niat bertemu dengan skill dan dilakukan dengan konsisten, wah luar biasa Mas. Tingkat fokus aku agak naik sedikit, sehingga sekarang apa coba Mas? Begitu ngelihat hal-hal yang remeh-temeh, itu bisa jadi ide buat cerpen gue Mas. Gila. Dan itu pop up aja gitu. Makanya sekarang aku lagi konsisten. Kemarin udah selesai kontrak sebulan nih ya. Terus aku tanya ke audiens gitu ya, mau lanjut gak? Rata-rata ngomong lanjut. Ya udah, aku sekarang lagi konsisten untuk mau menulis. Dan kebahagiaanku adalah tingkat insight kunjungan ke media sosialku meningkat. Ada satu cerpen yang ditonton hampir 700.000 kali, Mas. Wow. Artinya apa? Ternyata masih banyak yang minat bacanya itu tinggi. Iya. Contoh, ini orang yang nonton Ngaji Roso, dia bisa play, terus dia sambil setrika lah, sambil jalan, sambil lalu lalang. Itu memungkinkan, Mas Hendra. Iya. Tapi kalau baca, nggak mungkin dia sambil ngapa-ngapain. Setidaknya ketika orang membaca tulisanku 2 menit aja, aku lagi mengajak mereka celup masuk ke keabadian selama 2 menit karena dia sedang tidak ada di masa depan dan di masa lalu. Oke. Nah, aku sekarang pengen masuk ke situ, Kang. Andai kata nih, oke lah kita abaikan ya teori dari manapun, kita fokus berlatih, belajar untuk memperbanyak fluktuasi untuk senantiasa hadir di sini saat ini sekarang. Ya. Dan itu kemudian fluktuasinya tiap hari meningkat. Buah dari kehadiran pada sebuah keberadaan itu apa saja kan? Ada berapa hal yang mungkin supaya kemudian ya teman-teman itu kalau nggak dikasih reward gitu kan kadang malas praktek gitu ya. Ya. Nah itu apa aja Kang? Ya, Mas. Saya akan sebut untuk bisa hadir utuh di sini saat ini, anggap aja kita pakai terminologi namanya meditasi aja. Meditatif gitu. Orang banyak mencari sesuatu dari meditasi, Mas. Tapi saya akan selalu bilang bahwa kalau kita meditasi, kita akan banyak kehilangan sebenarnya. Oke, apa aja yang hilang? 1, kecemasan. Kecemasan. Iya, benar. Kekhawatiran. Dan kita akan banyak banget kehilangan keraguan-raguan.
Nah sekarang pertanyaannya, kalau kita tidak terjebak dengan masa lalu dan masa depan, kan kita sebenarnya udah nyampe, Mas. Iya, sampai gitu ya. Sampai. Coba. Heeh. Dan kalau udah sampai, mau nyari apa lagi, Mas? Mas Hendra, sorry ya, ada orang rela-rela datang jauh dari luar negeri untuk ketemu aku, untuk mau ngobrolin ini, ngeluarin spending banyak uang, cuman mau belajar, diem, nggak ngapa-ngapain. Dan dia baru sadar, oh iya ya, ternyata yang dibutuhkan itu cuman hadir utuh di sini saat ini. Tapi kan itu effort yang dia lakukan gitu. Nah, sehingga yang saya selalu ginilah Mas Hendra. Apapun yang sekarang lagi ada muncul ide, sebisa mungkin jangan terlalu lama untuk direalisasikan, udah itu aja. Karena yang membuat kita tidak maju biasanya menunda-nunda. Nanti lagi. Atau yang kedua, penyakit perfeksionis. Nunggu perfect dulu baru ngerjain. Iya. Ya kapan ngerjainnya kalau nggak perfect? Nunggu sempurna dulu. Nunggu sempurna iya. dulu. Jadi dalam opini subjektif saya, gak usah nunggu terlalu perfect, jelek dikit nggak apa-apa, yang penting jalan dulu. Karena begitu nanti jalan, kita akan banyak pembelajaran di situ gitu. Dan saya rasa itu akan berlaku untuk apapun kok gitu. Nah, ginilah Mas, untuk urusan reward atau apa kan, ya kembali lah ya. Kalau dalam perspektif saya, ya balik lagi ya, ini semua pasti akan beda-beda situasinya sih. Kalau kita mikirin rewardnya dulu, kita akan sulit untuk fokusnya sih sebenarnya. Karena gelisah, Mas. Tapi, aduh Mas, itu eksponensial sih Mas Hendra. Begitu nyampe ke titik tertentu, kita berlatih dan frekuensinya lebih oke, titik tertentu itu nanti lama-lama akan menemukan titik ledaknya kok gitu. Jadi hadir di sini utuh ya, hadir penuh sadar utuh itu bisa dibilang kita stay di kesadaran. Tuh. Oke. Berarti kalau kita stay di kesadaran, kita lagi nggak sibuk sama rekaman kan? Iya. Kan gini Mas Hendra, yang membuat orang tidak bahagia adalah yang di depan tempe pengennya steak gitu. Itu aja. Dia menggagas sesuatu yang nggak ada gitu. Tapi saat kita beneran menerima apa yang sedang ada di sini sekarang saat ini, selesai sih sebenarnya gitu. Dan itu kan nggak bisa kalau nggak dilatih. Kenapa? Karena kita terjebak atau kita terlatih dengan kekecewaan, kita banyak ketakutan akan masa depan, kita banyak tertarik dengan penyesalan kekecewaan masa lalu, selesai gitu. Nah, saat kita melepaskan masa depan dan masa lalu, wah Mas, itu insight, ide, wah itu susah ceritanya dengan kata-kata, tapi dia seakan-akan mengalir deras banget gitu. Berlaku untuk semua orang? Semua orang Mas Hendra. Terus kalau misalnya ada yang mengaitkan, itu bahkan kemudian bisa apa? Consciousness manifestation? Semualah Mas. Oke. Karena pada dasarnya kalau kita udah di situ dan kita konsisten, itu pasti ngikutin kok Mas Hendra. Oh iya. Pasti, iya. bukan kita yang ngejar kok. Kenapa? Karena kita yang jadi magnet. Kita yang mengundang gitu sebenarnya. Nah, pertanyaannya mau ngundang apa kalau kitanya nggak pantas gitu lah kira-kira. Kan yang akan kita, sorry ya kalau pakai bahasa saya itu gini. Ketika aku mengundang dengan keunikanku, maka keunikan ini yang akan menghasilkan uang. Gitu loh Mas. Dan kembali gitu ya, bahwa aku nggak mungkin mendapatkan keunikan ini kalau nggak pernah ada di titik fokus itu gitu. Sehingga ya itu tadi, bisa kepikiran, kayaknya nggak gini lagi, atau gitu, kenapa gini, nggak gitu lagi. Itu semua karena ada titik kontemplatif yang membuat aku untuk terus melangkah dan tidak melakukan hal yang sama di hari yang kemarin gitu. Nah makanya aku nyari terus, apa ya? Cerpen sekarang. Kemarin apa? Buku misalnya. Yeah. Ini apa? Jadi, gimana ya Mas ya? Udah nggak terlalu banyak waktu untuk nginget-nginget kekecewaan masa lalu gitu. Ini seru nih gitu. Menarik gitu. Itulah kira-kira. Jadi prinsipnya, kalau teman-teman mau berlatih untuk hadir di sini saat ini, kita udah sampai. Gitu ya Kang ya? Tuh. Oke. Mau nyari apa lagi? Iya. Gitu. Kan puncaknya di situ. Dan ini percuma kalau diobrolin terus, tapi teman-teman nggak mau praktek. Iya. Jadinya obesitas pengetahuan. Windows shopping guru. Oke. Betul nggak? Ngeborong semua diskon-diskon seminar gitu misalnya. Udah. Dia banyak itu, tapi ya itu tadi. Karena pengetahuan yang bertambah tanpa dilatihnya kebiasaan, Mas. Kebiasaan akan selalu lebih menang dari pengetahuan kita. Karena tubuh kita ini sudah dikontrol dan diprogram oleh kebiasaan itu. Dan merubah kebiasaan sesuatu yang tidak mudah memang.
Makanya perlu pengulangan, repetisi itu perlu gitu. Oke, Kang Abu, satu tema terakhir Kang, yang perlu untuk kemudian dielaborasi. Kemarin aku lihat ya, Kang Abu ada di sebuah VT kalau nggak salah tentang menyerah untuk menyala atau apa gitu ya. Ya. Nah, saya pengen teman-teman di Ngaji Roso mendapatkan brainstorming tentang hal itu, Kang Abu. Ya, gini Mas Hendra. Kadang mungkin untuk mendapatkan sesuatu kita terlalu memaksakan. Saking menginginkannya kita abis-abisan Mas Hendra. Dan kadang ketika kita melakukan itu dengan paksaan, justru apa yang kita kejar nggak akan pernah kita dapetin gitu. Justru pada saat tertentu, ketika kita mulai berserah dalam tanda petik. Mungkin kalau dalam prinsip yang namanya Tao Te Ching itu ada yang namanya Wu Wei, Mas Hendra. Wu Wei itu tidak forcing, tidak memaksa. Alih-alih kalau orang mendayung itu kan pakai tenaga, tapi ini kayak berlayar gitu. Artinya, pada saat tertentu, kita boleh kok untuk diam sesaat, untuk mengakui bahwa aku lagi lelah misalnya Mas Hendra. Aku boleh dulu untuk istirahat sejenak gitu. Aku nggak usah pura-pura kuat terus, aku nggak usah pura-pura oke terus. Kita boleh kok dalam tanda petik ada konteks yang namanya stay sesaat untuk mengatakan bahwa aku capek, aku lelah, aku mengatakan menyerah tuh artinya untuk nggak ngapa-ngapain dulu gitu loh Mas Hendra. Untuk step back dulu sebentar gitu. Dan terima seapa adanya. Karena mungkin kegengsian kita untuk mengatakan aku sakit misalnya, atau aku perlu ngobrol dulu gitu misalnya, macam-macam lah. Banyak orang yang sekarang tuh nggak mengakui perasaannya gitu. Nah, saat itu lagi hadir, saat tamu-tamu kelelahan lagi hadir, terimalah seutuhnya. Nggak apa-apa sih untuk lelah dan menyerah sesaat. Karena mungkin dengan istirahat sesaat, itu mengumpulkan tenaga yang lebih kuat lagi untuk besok gitu loh Mas Hendra. Karena jangan-jangan kita kekurangan istirahat sih Mas. Iya. Bener sih. Iya. Aku sempet kan kapan hari itu denger apa ya, Kang Abu bilang bahwa apa-apa itu kalau belum jatuh tempo nggak bisa Mas Hendra gitu ya. Dan aku hari-hari ini tuh mengalami kayak ngonten tuh Kak, pengen libur dulu 2 hari, libur dulu 1 minggu. Kayak nggak ada beban gitu, kayak iya serius. Berarti kalau udah jadi beban ya, udah nggak ngalir ya. Iya. bener banget gitu loh ya. Iya. Jadi sekarang kayak flowing banget gitu. Jadi enggak lah, kayak terikat deh selama ini gitu. Baru sadar gitu ya. Intinya gini Mas, kalau udah mulai ada harus Mas, itu udah agak sedikit lampu kuning sih Mas. Itu mau lampu merah tuh. Kayaknya aku harus, kayaknya, nah itu sekali lagi ya, yang aku lagi alami sekarang, bahwa kenapa sekarang lagi lebih senang nulis cerpen, itu adalah salah satu dalam tanda petik istirahat aku gitu Mas. Untuk mendapatkan konteks di mana istirahat sejenak tadi. Tapi ya itu tadi, ini sesuatu yang baru gitu. Mas jujur loh ya, aku mengawali nulis cerpen ini takut loh. Serius Mas. Dan aku selalu punya prinsip bahwa sesuatu yang kamu takuti, jangan-jangan itu adalah tantangan baru untuk menumbuhkan kamu. Betul sih itu. Gitu. Makanya pas kemarin dijalanin, oke, enjoy nih. Ya udah. Aku sekarang lagi seneng banget nih, bukan banyak mengungkapkan dengan kata-kata, tapi ternyata tulisan-tulisan yang aku tulis juga bisa menyentuh siapapun pembacanya untuk bisa ngerti juga dengan apa yang aku maksudkan untuk aku sampaikan gitu. Nah, jadi balik ke pertanyaan tadi bahwa teman-teman yang saat ini lagi ngerasa capek, lelah, it's okay gitu. Diterima aja dulu. Karena nggak harus sok-sok jadi pahlawan yang kita tertampak kelihatan oke terus gitu, keren terus gitu. Ya nggak apa-apa kalau sekarang ada stigma bahwa misalkan laki-laki tuh nggak boleh nangis gitu Mas Hendra, atau laki-laki nggak boleh menyerah gitu. Setidaknya saat kita mulai jujur sama perasaan kita saat ini dan kita menerima seutuhnya, cobain deh saat kita menerima keberserahan itu akan digantikan dengan tenaga yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Karena kenapa? Kita menerima kekinian perasaan saat ini seapa adanya sih. Itu sih Mas Hendra. Jadi teman-teman, istirahat. Kayaknya waktunya untuk istirahat deh. Iya. Dan pesan ini nyampe ke siapapun yang mendengarkan, pasti bukan sesuatu yang kebetulan. Saat sedang mendengarkan kata-kata istirahat ini, coba mulai rasakan bahwa
Jangan-jangan jiwa ini udah lama berteriak untuk hening sejenak gitu Mas Hendra. Jadi mungkin ada pesan bahwa, wahai jiwa-jiwa yang tenang, istirahatlah sejenak. Istirahatlah sejenak dari kekhawatiran selama ini, ketakutan, kecemasan. Coba istirahatkanlah sejenak. Saya rasa jeda sesaat itu akan membuat kekuatan yang lebih dahsyat gitu Mas. Wah, keren. Oke, Kang. Sebagai bekal istirahat kita, Kang, gimana cara memahami Tuhan sebagai ruang? Oh ya, gini Mas. Ini pertanyaannya dalam juga sih. Gini. Kalau kita mau memahami Tuhan sebagai ruang, berarti kita pun perlu melepaskan batasan-batasan kita sebagai perabotannya. Karena dengan kita membuka mata dan melihat, di situ ada sekat antara aku dan kamu misalnya. Berarti hal yang paling sederhana untuk bisa melepaskan semua sekat-sekat adalah, paling sederhana Mas Hendra, turunkan kegiatan atau turunin voltase dari panca indera kita. Dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita lihat. Maka sesederhana, pejamkan mata sesaat. Mungkin boleh menutup kupingnya sesaat. Dan rasakan momen di mana ketika mata terpejam dan kupingnya tertutup tidak mendengarkan apa-apa. Nggak perlu terlalu lama, 1 menit, 2 menit, tapi nikmati saat itu dan nikmati keheningan itu. Di situ nanti teman-teman perlu ngalamin langsung sih. Dan ini sesuatu yang nggak bisa diceritain. Dan saat kita terdisconnect atau kita terlepas dari dunia luar, yang kita selalu sibuk dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, setidaknya saat kita mulai mendengarkan apa yang telinga kita ingin dengar tanpa menilai, saat kita melihat tanpa melakukan penilaian, atau paling gampang adalah menutup mata, di situ kita sedang melepaskan sekat-sekat kita untuk menjadi ruang itu sendiri gitu Mas Hendra. Saat kita menutup mata, membuat pendengaran kita tidak melakukan penilaian, sejatinya sudah tidak ada keterpisahan antara aku dan dia gitu Mas Hendra. Nah, begitu buka mata lagi baru ada Hendra, ada aku. Ada dualitas lagi, ada bahagia, ada derita lagi gitu ya. Iya. Makanya kelopak mata ini sadis loh Mas Hendra. Dengan punya kelopak mata ini, wah udah Mas Hendra. Dengan kita bisa sebesar-besar gunung ya, bisa masuk ke mata kita gitu. Iya. Tapi kelopak mata ini adalah, nanti mungkin kita bisa bahas lebih detail tentang itu. Tetapi poinnya adalah, itu yang sering saya sebut sebagai me time sih Mas. Me time itu bukan ke mall, bukan jalan-jalan, itu makin sibuk. Tapi me time adalah ketika aku dan dunia luar, atau aku dan dunia luar itu tidak mengalami yang namanya, dalam tanda petik chaos gitu ya, dalam tanda petik terjadi yang namanya, ya timbal balik lah apa yang dengar, apa yang dilihat. Tapi begitu diam, itulah ruang. Oke. Luar biasa. Thank you Kang Abu ya. Sangat lezat dan mengenyangkan obrolan malam hari ini ya. Jadi kita mulai harus benar-benar tidak hanya menjadikan sadar penuh, hadir utuh, present moment itu hanya sebagai sebuah wacana, retorika, tapi memang harus kita terjemahkan dalam bahasa perbuatan, dan nanti mungkin ya kita akan mengalaminya sendiri gitu. Oke, sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya Kang Abu. Mungkin message terakhir 3 Mas Hendra. Oke, siap. Nanti kita bahas ya. 1, itu aku lagi terobsesi banget, bukan terobsesi sih, lagi mendalami banget bahwa ngunduh wohing pakarti, bahwa konteks di mana hidup ini adalah konsekuensi. Bahwa kita akan selalu mendapatkan apa yang kita lakukan, itu jangan lupa. Ngunduh wohing pakarti. Yes. Yang kedua disebut migunani tumraping lian. Ini nggak bisa nih. Ketika kita mau bermanfaat untuk siapapun. Dan yang terakhir, itu konteksnya adalah keharmonian di mana kita benar-benar dalam konteks satu kesatuan yang tidak pernah terpisah gitu. Jadi ini sering disebut apa ya, bawono, apa ya Mas? Kalau memayu hayuning bawono. Nah, si 3 ini aku rasa Mas, kita perlu mengelaborasi ini yang agak lebih dalam, karena
ketika kita tahu hidup adalah konsekuensi, bermanfaat bagi orang lain, dan selalu terharmonisasi, saya rasa ini 3 poin ajaran leluhur kita yang perlu dihidupkan kembali. Aku jadi amazed banget dengar ini karena kemarin aku kan habis ngobrol sama Mas Hori nih ya. Ya. Salah satu yang bikin hidupnya dia berubah itu adalah senantiasa pengen membuat orang-orang yang ada di sekitarnya naik gitu. Tuh. Aduh, ini orang pada pengen naik tapi yang dipikirkan hanya dirinya sendiri aja gitu. Mas, kalau kita nolong orang lain, kitanya happy, orangnya kebantu. Iya. Kita double dapatnya. Tapi kalau kita cuman happy sendiri, ya udah. Tapi saat kita membantu orang lain, itu justru impact-nya jauh lebih, wah dahsyat banget. Jadi yang 3 tadi itu kan sebetulnya ajaran esensi Borobudur, Mas Hendra. Jadi, wah aku begitu ngelihat esensi, kan kemarin abis ada retret Borobudur lah sedikit cerita. Begitu ngelihat dalemannya, wah ternyata itu emas banget untuk kita telaah lebih dalam sih. Oke. Jadi jangan lupa untuk konsekuensi, tetap untuk bermanfaat, dan yang paling nomor 3 itu adalah bagaimana kita terus-menerus menjaga harmonisasi. Kalau dalam perspektif Islam mungkin hablum minallah, hablum minanas, hablum minal alam. Borobudur ya. Borobudur, Mas. Jadi teringat ceritanya Coki aku. Ah, Jadi kalau Coki bilang tuh bener sih Islam itu datang terakhir gitu. Kalau sampai nggak terakhir gitu orang pada bikin Borobudur datang FPI gitu. kacau. Iya. Bagus tuh. Bagus. Thank you. Makasih banyak. Hatur nuhun, Abu. terima Ya, kasih. ya, Semoga ya. ada manfaat, dan yang penting teman-teman jangan lupa istirahat, jangan lupa bermanfaat, dan kita ketemu di episode-episode yang akan datang. Sip, thank you. Love you all. Keren. Terima kasih. Matur suwun sangat.